Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur pada kesempatan hari ini kita akan kembali datang dan memulai persekutuan doa malam kita. Mari kita ambil sikap saat teduh sejenak. Kita menikmati waktu, kita menenangkan hati dan pikiran kita. Mari kita ambil sikap saat teduh sejenak. Kami sungguh bersyukur Bapa karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Ada banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kami, tapi kami percaya bahwa itu semua Engkau tahu dan Engkau terus memimpin bahkan memelihara kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Saat ini kami datang di hadapan-Mu, kami akan memulai persekutuan doa kami. Kami mohon Engkau hadir, memimpin dan memberkatinya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari sama-sama kita nyanyikan, Ku Bersyukur Bapa. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita ulangi pujian ini dari awal. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari saat ini kita berdoa. Kita mau berdoa yang pertama. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik. Tuhan memimpin dan memelihara hidup kita. Yang kedua, kita juga berdoa untuk penanganan COVID-19 di Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemerintah kita, sehingga mereka boleh menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak, dan kita pun boleh mengikutinya. Yang ketiga, kita juga berdoa untuk setiap kerohanian hamba Tuhan, majelis, aktivis, dan jemaat, supaya semuanya bertumbuh serupa akan Kristus. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat-berkat yang Kau berikan, setiap pimpinan dan pemeliharaan-Mu dalam hidup ini. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih ya Tuhan. Kami mau terus memuliakan Tuhan dalam hidup kami, dan terimalah ucapan syukur kami. Kami juga mau berdoa menyerahkan bangsa kami di tengah menghadapi COVID-19. Kami terus berdoa untuk para pemerintah kami. Biarlah kiranya Tuhan berikan hikmat supaya menghasilkan keputusan-keputusan yang bijak, dan kami pun boleh taat mengikutinya. Kami juga berdoa menyerahkan setiap kehidupan kami, khususnya kerohanian kami, para hamba Tuhan, majelis, jemaat, aktivis seluruhnya. Biarlah kiranya Tuhan terus berikan pertumbuhan, supaya semakin hari kami dapat serupa akan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Di dalam kehidupan kita berelasi dengan Bapa di surga. Di dalam setiap doa-doa kita, tidak mungkin Dia tidak mendengarnya. Maka dari itu, sebelum kita lebih jauh lagi berdoa, kita nyanyikan KPPK 280, Dengar Doa Anak-Mu Tuhan. Dengar doa anak-Mu Tuhan. Dengar doa anak-Mu Tuhan. Roh Kudus besertaku. Dengar doa anak-Mu Tuhan, beri kuasa, rahmat dan kasih-Mu. Selanjutnya kita mau berdoa. Kita berdoa untuk pemuridan dan juga penginjilan yang terus dilakukan oleh gereja kita, supaya semua dapat terlibat, dan apa yang dilakukan ini sungguh boleh berdampak bagi jemaat maupun juga orang-orang yang belum mendengarkan Injil. Kemudian kita juga berdoa untuk pos-pos GKPJ yang ada, baik itu pos Muara Bungo, pos Tembesi, pos Sarolangun, pos Air Hitam, pos Bina Kasih, dan juga cabang di Tungkal. Kita berdoa kiranya Tuhan terus memberikan pimpinan dan pemeliharaan, berkat, sehingga setiap jemaat dapat bertumbuh bukan hanya kuantitas saja, tetapi juga secara kualitas. Kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat untuk boleh memiliki disiplin rohani, sehingga melalui pembacaan firman Tuhan, renungan dan berdoa itu menjadi kekuatan dan juga menjadi cara pertumbuhan di dalam spiritualnya. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk pemuridan dan juga penginjilan yang terus dilakukan oleh gereja ini. Tuhan, tolong setiap kami supaya kami pun dapat terlibat di dalamnya, dan ketika kami memberitakan Injil ataupun mengikuti pemuridan, kami semakin hari percaya kami menyerupai Engkau, dan Tuhan memberikan pertumbuhan dalam kehidupan kami. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap pos-pos GKPJ yang ada, baik itu pos Muara Bungo, pos Tembesi, pos Sarolangun, pos Air Hitam, pos Bina Kasih, dan juga gereja cabang di Tungkal. Kiranya Tuhan memimpin, memberkati di dalam segala keperluan mereka. Kiranya Tuhan akan memenuhinya, mencukupinya, dan Tuhan berkati supaya semuanya boleh mengalami pertumbuhan
bukan hanya kuantitas tetapi kualitas, sehingga setiap kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat untuk boleh memiliki disiplin rohani, untuk bisa memiliki waktu saat teduh, membaca kebenaran firman-Mu, berdoa dan memuji Tuhan, supaya setiap harinya Tuhan kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa setiap kami sungguh bersyukur. Amin. Mari selanjutnya kita nyanyikan kembali KPPK 280, Dengar Doa Anak-Mu Tuhan. Dengar doa anak-Mu Tuhan. Dengar doa anak-Mu Tuhan. Roh Kudus besertaku. Dengar doa anak-Mu Tuhan. Beri kuasa, rahmat dan kasih-Mu. Selanjutnya kita juga mau berdoa untuk setiap jemaat kita yang dalam lemah tubuh. Pertama, kita mau berdoa untuk Bapak Amiau dalam masa pemulihan pasca jatuh dan patah tulangnya. Kemudian kita mau berdoa untuk Bapak Andreas Sim yang sedang melakukan pengobatan di luar negeri. Kita doakan supaya semua berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, kita juga berdoa untuk Bapak Tian Leo dalam masa pemulihannya pasca jatuh. Kemudian kita juga mau berdoa untuk Ibu Gan Seok Jeng dalam masa pemulihan pasca operasinya. Kemudian kita doakan juga untuk Ibu Jeng Hong Peng. Tuhan boleh kasih kekuatan dan kesembuhan dari infeksi ginjalnya. Dan terakhir, kita berdoa untuk Liang Semu juga di dalam masa pemulihannya. Kemudian kita juga mau berdoa untuk perekonomian jemaat, kiranya Tuhan terus memberkati dan mencukupi di dalam setiap keperluan mereka. Dan terakhir kita berdoa untuk firman Tuhan yang kita akan dengar pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa di surga, kami saat ini mau berdoa menyerahkan untuk setiap jemaat yang sedang dalam lemah tubuh ataupun sakit. Kami berdoa untuk Bapak Amiau dalam masa pemulihannya pasca jatuh dan patah tulang. Kiranya Tuhan menolong, dan kami bersyukur untuk setiap pemulihan yang sudah Tuhan berikan, dan kiranya Tuhan yang akan terus sembuhkan. Kami berdoa menyerahkan untuk Bapak Andreas Sim yang sedang melakukan pengobatan di luar negeri. Mohon Tuhan menolong supaya dalam setiap tindakan medis yang dilakukan, obat-obatan yang dikonsumsi, semua berkontribusi untuk kesembuhan beliau. Kami tidak lupa berdoa menyerahkan untuk Bapak Tian Leo dalam masa pemulihan pasca jatuhnya. Kiranya Tuhan yang menguatkan, sehingga rasa sakit yang dia alami Tuhan gantikan damai sejahtera yang daripada-Mu, dan Tuhan sendiri yang akan memberikan penghiburan dan iman yang teguh kepada beliau. Kami juga mau berdoa menyerahkan untuk Ibu Gan Seok Jeng dalam masa pemulihan pasca operasinya. Mohon Tuhan memimpin dan memberkatinya. Dan kemudian untuk Ibu Cheng Hong Peng, Tuhan boleh kasih kekuatan dan kesembuhan dari infeksi ginjalnya. Mohon Tuhan menolong di dalam setiap tindakan medis yang dilakukan, obat-obatan, makanan, minuman, semuanya berkontribusi untuk pemulihannya. Dan kami juga mau berdoa untuk Liang Semu, kiranya Tuhan terus berikan kekuatan dan iman yang teguh dalam Tuhan, sehingga di dalam kondisi yang lemah tubuh ini dia boleh terus percaya kepada Tuhan. Kami juga tidak lupa mau berdoa menyerahkan untuk setiap perekonomian daripada jemaat di dalam segala kekurangan, kebutuhan kami. Kiranya Engkau Allah yang memberkati, Bapa yang di surga yang akan terus memelihara kehidupan kami, dan kami percayakan hidup kami kepada Tuhan. Dan kami juga saat ini akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau menolong kami untuk boleh mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami, sehingga firman-Mu pada malam hari ini menguatkan kami, menegur kami, bahkan menghibur setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya, kita mengangkat pujian Kasih Pasti Lemah Lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih
memaafkan. Kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Sekali lagi dari awal. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kepada contoh Hendy dipersilakan. Selamat malam, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Bersyukur untuk satu kesempatan kembali kita akan merenungkan firman Tuhan di malam ini. Dan malam ini kita akan membaca firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Efesus. Kita akan membacakannya beberapa ayat saja. Saya akan mengambil perikop dari Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Tetapi kita tidak akan membacakannya semuanya. Efesus pasal yang keempat, ayat 17 sampai 32. Saya akan membacakan di ayat ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Lanjut ke ayat 21 sampai 24. Ayat 21, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata di dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Kita akan lanjut ke ayat yang ke-26 sampai 27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di malam ini. Berbahagialah setiap kita yang bukan hanya menjadi pembaca dan pendengar firman, tetapi terlebih menjadi pelaku firman. Saudara, suatu waktu terjadi diskusi antara dua orang sahabat. Kita sebut saja A dan B. Di tengah-tengah diskusi tersebut, A kemudian mengatakan seperti ini kepada B. Saya lihat kalau kamu sedang marah, kamu menjadi pribadi yang berbeda. Suaramu tiba-tiba meninggi dan emosimu meledak-ledak. Saya pikir kamu harus lebih bisa mengendalikan amarahmu. Untuk membenarkan kebiasaan tersebut, B pun kemudian menjawab seperti ini. Ya, kalau amarah saya sudah bisa meledak, berarti persoalan selesai. Daripada dipendam, lebih baik diluapkan saja. Benar tidak? Temannya kemudian menjawab kembali seperti ini. Tapi kemarahanmu itu seperti pistol. Hanya dengan satu ledakan, namun kerusakan yang terjadi itu bisa sangat fatal. Saya yakin pasti ada di antara kita yang setuju dengan pernyataan B tersebut. Kalau amarah bisa meledak, berarti persoalan selesai. Daripada dipendam, lebih baik diluapkan saja.
Saudara, malah marah adalah sesuatu yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Setiap kita pasti pernah marah. Pertanyaannya adalah seberapa sering kita marah? Apakah di dalam seminggu kita bisa marah lebih dari 7 kali? Yang membuat kita kemudian dijuluki sebagai pemarah. Atau mungkin hanya 1 atau 2 kali saja. Itu pun belum tentu terjadi dalam 1 minggu. Tidak hanya seberapa sering kita marah, kita juga harus melihat seberapa dalam tingkat kemarahan kita. Apakah kemarahan kita itu sampai membuat kita tidak bisa tidur? Kita menyimpan dendam. Kita tidak dapat beraktivitas dengan baik sampai-sampai merusak hidup kita. Bahkan mungkin bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang atau benda-benda di sekitar kita itu menjadi sasaran, menjadi pelampiasan dari amarah kita. Atau sebaliknya, amarah kita itu adalah marah yang biasa, yang sebentar kemudian kita lupakan. Jika kita sadar bahwa jumlah kemarahan kita itu sudah berlebihan dengan tingkat yang begitu mendalam, maka kita butuh untuk segera memberikan perhatian khusus. Kita harus membereskan kebiasaan marah kita itu sesegera mungkin, agar tidak terus tenggelam di dalam kebiasaan ini. Jika demikian, apakah kemudian manusia tidak boleh marah? Apakah marah itu dosa? Bukankah Tuhan Yesus sendiri juga pernah marah? Bagaimana seharusnya sikap yang benar terhadap marah ini? Mari kita lihat lebih dalam bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Di pasal 4 surat Efesus ini dari ayat 17 sampai dengan 32, Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk hidup mengenakan manusia baru dan menanggalkan manusia lama. Paulus memulainya dengan membandingkan kondisi kedua manusia ini. Manusia lama dikatakan oleh Paulus sebagai manusia yang tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah, maka pikirannya sia-sia, pengertiannya gelap, dan menjalani hidup yang jauh dari persekutuan dengan Allah. Tidak hanya itu, kondisi manusia yang tidak mengenal Allah juga kemudian membuat manusia menjalani hidup yang penuh nafsu yang menyesatkan, penuh dengan keserakahan dan segala macam kecemaran. Sedangkan sebaliknya, manusia baru itu adalah manusia yang telah mengenal Allah, yang terus-menerus dibaharui di dalam roh dan pikiran. Dan sebagai orang-orang yang telah menjadi pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang telah mengenal Allah, Paulus selanjutnya mendorong jemaat di Efesus ini untuk hidup sesuai dengan identitas mereka yang baru saat ini, yaitu sebagai manusia baru. Dan salah satu yang menjadi penekanan Paulus terkait bagaimana menjalani hidup sebagai manusia baru ini adalah tentang kemarahan. Paulus melihat sikap yang tepat terhadap kemarahan adalah sebagai pelatihan rohani untuk menanggalkan manusia lama dan hidup mengenakan manusia baru. Apa yang menjadi nasihat Paulus terkait kemarahan? Di ayat 26 dan 27 yang tadi kita baca, Paulus menulis seperti ini. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, bagian ini diterjemahkan seperti ini. Kalau kalian marah, janganlah membiarkan kemarahan itu menyebabkan kalian berdosa. Janganlah marah sepanjang hari supaya iblis tidak mendapat kesempatan. Pada bagian ini, Paulus bukan bermaksud mengatakan bahwa marah adalah baik asal tidak berdosa dan mempersilakan pembacanya untuk marah. Tidak demikian. Sebaliknya, Paulus ingin mengatakan bahwa marah itu harus dihindari. Dengan cara apapun, marah harus dihindari. Tapi jika kemudian suatu saat kamu marah karena alasan apapun, maka tolaklah untuk menuruti kemarahan tersebut. Jangan kamu mengikuti kemarahan tersebut agar kamu tidak berbuat dosa. Mengapa harus dihindari? Mengapa kemarahan ini jangan dituruti? Di dalam salah satu bukunya, Bridges mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada orang yang membuat kita menjadi marah. Lebih lanjut, ia mengatakan
Kata-kata atau tindakan orang lain mungkin menjadi penyebab dari kemarahan kita. Tapi kalau misalnya kita lihat lebih dalam, maka penyebab sebenarnya itu adalah sesuatu yang terletak di dalam hati kita. Dan biasanya itu berupa kesombongan, berupa keegoisan, berupa juga keinginan untuk menguasai. Misalnya seperti ini, kita membuka toko, kemudian ada langganan yang datang ke toko kita untuk membeli barang di dalam jumlah yang banyak. Karena jumlahnya banyak, kemudian kita akan memberikan pelayanan yang terbaik. Kita kemudian mengantarkan barang yang dalam jumlah banyak tersebut ke rumah dari pelanggan kita. Kemudian kita meminta karyawan kita untuk kemudian memilih barang-barang yang terbaik untuk kemudian kita berikan kepada langganan kita tersebut. Tapi kemudian ketika sudah dikirimkan, beberapa saat kemudian kita menerima telepon dari langganan kita bahwa ada barang yang kurang. Kemudian kita meluapkan kemarahan kita kepada karyawan kita tersebut. Apa yang kemudian menjadi motivasi kita ketika kita marah? Apakah kita melihat memang ketidakbecusan karyawan kita tersebut? Atau sebenarnya di dalam hati kita karena kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, tapi ternyata kita gagal? Atau mungkin juga kemudian kita berasumsi, apakah karena kejadian seperti ini, pelanggan kita tersebut tidak mau lagi membeli barang di toko kita? Inilah kesombongan yang mungkin diperlihatkan ketika kita marah. Atau mungkin ketika kita sudah menyusun sebuah rencana kerja yang begitu matang, tetapi kemudian karena ada salah satu kesalahan yang dikerjakan oleh teman kita, rekan kita, kemudian rencana yang telah kita susun tersebut menjadi berantakan. Kemudian kita marah, dan kemarahan ini pastinya dipicu oleh sebuah kesombongan bahwa kita bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Inilah contoh-contoh kemarahan yang disebabkan karena kesombongan, karena keegoisan, dan karena keinginan kita. Dan kalau misalnya kita refleksikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, bukankah kita seringkali melakukan kemarahan yang seperti ini? Bahkan untuk menutupi kesombongan kita, untuk menutupi keinginan kita, untuk menutupi keegoisan kita kemudian mencari 1000 alasan untuk membenarkan kemarahan kita tersebut. Suara kita meninggi, mata kita membesar, ekspresi wajah kita juga kemudian menunjukkan ketidaksukaan. Dengan tujuan apa? Agar orang tersebut tunduk, orang tersebut takut kepada kita. Dan celakanya lagi ketika kita marah, seringkali kita juga malah menyerang dengan penuh kebencian. Dan tujuannya menjatuhkan orang tersebut. Tidak hanya itu, kita mungkin juga kemudian menceritakan kemarahan kita kepada orang-orang di sekitar kita. Tujuannya adalah untuk mencari dukungan, untuk menyatakan bahwa kita layak untuk marah. Kita mungkin berpikir bahwa kemarahan tersebut tidak apa-apa, tidak berdosa kok. Wajar jika saya marah. Orangnya yang kelewatan, tidak becus kerjanya. Tapi kalau kita jujur dengan diri dan melihat motivasi kita ketika kita marah, maka sesungguhnya kemarahan seperti ini adalah kemarahan dengan motivasi untuk meninggikan diri kita, membenarkan diri kita. Dan tentunya segala sesuatu yang berpusat pada diri pastilah berdosa di hadapan Tuhan. Dan Paulus menasehati jemaat di Efesus agar tidak menuruti kemarahan yang seperti ini. Sebagai manusia yang berdosa, maka kecenderungan kita adalah berbuat dosa, termasuk ketika kita marah. Oleh karena itu, hindarilah marah. Itulah yang menjadi nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus yang pertama. Hindarilah marah. Yang kedua, namun jika kemudian kemarahan tersebut tidak dapat dihindari, Paulus kemudian melanjutkan nasihatnya agar mereka segera untuk menyelesaikan kemarahan mereka. Jangan biarkan kemarahan tersebut berlangsung lama. Paulus menuliskan, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Matahari terbenam dianggap sebagai batas waktu untuk sejumlah kegiatan. Biasanya kita akan menghentikan pekerjaan rutin kita menjelang malam, kita akan istirahat dan kemudian mempersiapkan beberapa hal untuk menjalani hari esok.
Hal yang sama juga berlaku ketika kita marah. Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk menghentikan amarah mereka secepat mungkin. Dan batas waktu yang paling lama adalah sebelum matahari terbenam. Dosa harus dihindari dengan memastikan bahwa kemarahan, jika itu terjadi, harus bersifat singkat dan segera diselesaikan. Tidak boleh dipendam. Kemarahan tidak boleh dibiarkan terus berlanjut meskipun hanya semalam. Kemarahan harus bisa dikendalikan dan tidak dibiarkan berlarut-larut. Kemarahan diperlama akan membuat hati kita penuh dengan kegeraman, akan membuat hati kita juga penuh dengan kepahitan. Dan ini kemudian menjadi kesempatan bagi iblis untuk masuk ke dalam hati dan kemudian membawa kita ke dalam kebencian, membawa kita juga ke dalam rancangan-rancangan yang jahat yang membuat kita juga semakin tenggelam di dalam kegelapan dosa. Inilah potensi-potensi dosa yang dapat dilakukan oleh manusia ketika marah. Maka Paulus mendorong jemaat di Efesus untuk menghindari marah. Tapi jika kemudian kemarahan itu terjadi, harus segera diselesaikan. Saudara, mungkin kemudian ada di antara kita yang bertanya seperti ini. Bagaimana dengan kemarahan yang pernah dilakukan oleh Tuhan Yesus? Apakah kemarahan Tuhan Yesus termasuk kemarahan yang berpotensi dosa? Saudara, berbeda dengan kemarahan kita pada umumnya, kemarahan Tuhan Yesus adalah kemarahan yang berfokus kepada Allah dan berfokus kepada kehendak-Nya. Kita dapat melihat contoh dari kemarahan ini ketika Yesus mengusir para penukar uang dan pedagang binatang korban di Bait Allah menjelang perayaan Paskah orang Yahudi. Apa yang membuat Yesus begitu marah kepada mereka? Bait Allah merupakan pusat peribadatan bangsa Yahudi yang terletak di Yerusalem. Pada masa itu tidak hanya orang Yahudi saja, tetapi orang-orang Yahudi yang tinggal di luar Yerusalem juga datang ke Yerusalem untuk beribadah di Bait Allah. Dan sebagai bagian dari ibadah tersebut, mereka juga datang dengan membawa korban persembahan. Karena datang dari berbagai daerah sehingga kemudian untuk mempermudah orang-orang tersebut di dalam menyediakan korban persembahan, maka di pelataran Bait Allah ini dijuallah binatang korban. Sehingga mereka yang datang beribadah tinggal membelinya. Tidak usah repot-repot membawanya dari tanah asal mereka. Tentunya tidak mudah bukan melakukan perjalanan dengan jarak yang beratus-ratus kilometer sambil membawa binatang. Terlebih binatang tersebut tidak boleh ada cacat sama sekali. Daripada bersusah-susah, lebih baik membelinya di Bait Allah. Selain mempermudah perjalanan, binatang yang dijual juga sudah melewati tahap pengecekan. Artinya, binatang yang dijual itu sudah pasti tidak bercacat. Karena sebab inilah binatang korban ini kemudian dijual dengan harga berlipat-lipat. Bahkan bisa sampai 20 kali lipat. Tidak cukup sampai di sini, di dalam kitab Keluaran Tuhan Allah memerintahkan kepada bangsa Israel yang akan beribadah di kemah pertemuan itu untuk mempersembahkan uang persembahan sebesar 0,5 shikal sebagai uang pendamaian khusus bagi Tuhan. Dan perintah ini juga berlaku bagi setiap mereka yang beribadah di bait suci. Mereka yang datang beribadah ini pada umumnya tinggal di wilayah jajahan Romawi, sehingga mata uang yang mereka bawa itu adalah mata uang Romawi. Sedangkan mata uang yang digunakan untuk persembahan adalah mata uang Yahudi. Maka kemudian ini menjadi kesempatan bagi beberapa orang untuk membuka jasa penukaran uang. Praktek penukaran uang ini pun sangat merugikan bagi mereka yang akan beribadah. Celakanya lagi, lokasi berjualannya binatang korban dan penukaran uang tersebut berlangsung di halaman Bait Allah, di mana pada tempat tersebut itu memang sengaja diperuntukkan bagi orang-orang non-Yahudi untuk beribadah kepada Allah. Dengan dijadikannya tempat tersebut untuk sebagai tempat penjualan binatang korban dan penukaran uang, artinya tempat yang harusnya diperuntukkan untuk beribadah itu justru kemudian tidak dapat digunakan. Hal ini tentunya menghalangi orang-orang non-Yahudi untuk beribadah di tempat tersebut. Dan melihat semuanya itu, Yesus pun sangat marah.
Dia kemudian mengusir para pedagang, menjungkir balikan meja dagangan mereka. Uang mereka juga pun dihamburkan. Yesus menunjukkan emosi dan kemarahan yang luar biasa. Kalau kita lihat, maka kita dapat memastikan bahwa kemarahan yang dilakukan oleh Yesus itu adalah kemarahan yang dibenarkan. Karena semuanya itu dilakukan demi kemuliaan Allah dan hormat kepada Allah. Inilah kemarahan yang benar. Saudara, sejauh ini kita sudah mendengar seperti apa kemarahan yang berpotensi untuk mendatangkan dosa dan kemarahan yang benar. Kemarahan yang berpotensi mendatangkan dosa adalah kemarahan yang berfokus kepada diri dan tidak bisa dikendalikan. Sedangkan kemarahan yang benar adalah kemarahan yang berfokus kepada kemuliaan dan kehormatan Allah. Ketika kita marah, maka kita butuh untuk menyelidiki secara mendalam apa motivasi hati kita ketika kita marah. Apakah itu berfokus kepada diri, kepada keegoisan, kepada kesenangan, atau justru berfokus kepada Allah. Jika kita kemudian mengatakan bahwa kemarahan saya berfokus kepada Allah, karena ada perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut, maka kemudian kita harus benar-benar memastikannya berkali-kali. Jangan-jangan kemarahan kita tersebut bukan disebabkan karena kita ingin orang itu hidup kudus di hadapan Tuhan, tetapi karena kita takut pada akibat dari perbuatan dosa yang dilakukan oleh orang tersebut kepada kita. Kita takut akan dampak negatif dari dosa yang orang tersebut lakukan bagi kita. Jika demikian, maka kemarahan kita tetap saja kemarahan yang berfokus kepada diri. Dan yang pasti, kemarahan tersebut berpotensi mendatangkan dosa. Sadarilah itu dan hindarilah kemarahan yang akan mendatangkan dosa. Mari kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Tuhan yang telah kita dengar di malam ini. Saudara terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup kita sejauh ini, apakah kemarahan sudah menjadi hal yang biasa di dalam kehidupan kita? Begitu biasanya sehingga kita tidak menyadari bahwa kemarahan tersebut berpotensi membawa kita ke dalam kegelapan dosa yang lebih mendalam. Nasihat Paulus kepada jemaat di Efesus yang kita dengar di malam ini juga berlaku bagi setiap kita yang adalah pengikut Kristus. Di dalam proses pengudusan kita sebagai murid Kristus, kita terus belajar untuk menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Dan salah satunya adalah dengan menghindari kemarahan. Tapi jika kemudian kemarahan itu terjadi, maka kendalikanlah kemarahan tersebut dan selesaikanlah secepatnya. Mari kita berdoa. Tuhan, sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan di malam ini, Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa kemarahan bukan sesuatu yang Engkau inginkan untuk kami lakukan, Tuhan. Karena itu berpotensi mendatangkan dosa. Tuhan, kami sadar ketika kami berusaha untuk menanggalkan manusia lama kami, Tuhan. Ada hal-hal, ada tindakan-tindakan di mana kami terus berjuang di dalamnya, termasuk kemarahan. Tuhan, ajar kami dan tegur kami terus, Tuhan, bagaimana kami dapat mengendalikan kemarahan kami. Kami tidak memendam kemarahan tersebut, Tuhan. Dan ajar kami juga, Tuhan, untuk tidak menjadikan motivasi diri kami, Tuhan. Motivasi kesenangan kami, keegoisan kami, kesombongan kami sebagai motivasi ketika kami marah. Ampuni kami, Tuhan, ketika kami sering melakukannya
sehingga itu menjadi kebiasaan yang sulit kami lepaskan di dalam diri kami Tuhan. Tapi kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus di dalam diri kami akan mencoba terus mengingatkan kami dan merubah hati pikiran kami Tuhan, untuk kami boleh hidup di dalam serupa dengan Engkau. Kami serahkan perjalanan hidup kami ke depan, Engkau terus yang menolong. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian persekutuan doa kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati.